Oke. Ya, jadi bagi yang belum kenal saya, ya, jadi saya mulai dengan perkenalan dulu. Nama saya Munawar Halil, biasa dipanggil Halil gitu ya. Ada juga yang panggil Munawar gitu. Nah, saya dosen di kimia anorganik. Bagi yang semester lalu sudah bersama-sama kita belajar SRSA, kita ketemu lagi di OPSK. Bagi yang kemarin belum sempat gitu ya ikut belajar bareng-bareng karena di kelas lain. Nah ini selamat datang ya, dan saya harap kita bisa belajar bareng-bareng. Jadi di sini kita nggak ada superiority. Jadi kalau saya selalu ngajar, kalau teman-teman ingin bertanya atau kalau malah pengen udah tahu gitu informasi yang saya belum tahu, silahkan feel free untuk kita ngobrol gitu ya. Jadi nggak usah malu-malu, nggak usah takut. Kalau nggak paham tanya saja. Kalau saya kecepatan ngomongnya, di-cut saja. Pak, tadi kecepatan, boleh diulang lagi nggak gitu. Jadi kita ngobrol aja. Cuma karena saya kalau di kelas malah lebih hidup gitu ya. Makanya saya udah 2 tahun ini kangen banget gitu ngajar di kelas, bisa berinteraksi dengan teman-teman di kelas itu enak gitu. Jadi kalau ini kan keterbatasan, ini mungkin agak susah gitu ya. Tapi jangan jadikan itu sebagai keterbatasan. Jadi feel free kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan atau apa, saya yang menjelaskan yang kurang jelas, langsung saja di-cut gitu ya. Nah, jadi tidak ada saya dosen, kalian mahasiswa apa. Kita sama-sama belajar. Saya kebetulan belajar lebih dulu aja gitu ya terhadap topik-topik. Jadi saya lebih tahu duluan daripada teman-teman. Jadi saya menularkan, sharing apa yang saya tangkap dari pelajaran, dari materi-materi ini gitu ya. Jadi tugas saya sebenarnya adalah memfasilitasi teman-teman belajar, bukan mengajarkan, tapi kita belajar sama-sama. Saya fasilitasi teman-teman. Jadi makanya curiosity teman-teman itu yang saya coba keluarin satu-satu gitu. Saya korek-korek biar teman-teman itu penasaran dengan topik ini dan bisa mempelajari lebih dalam dan lebih detail di bukunya dan di materinya. Oke, nah seperti yang sudah diketahui ya, LTSK ini 3 SKS ya. Nah, jadi kita mulai jam 10, idealnya itu kita habis jam berapa ya? Kalau di jadwal itu jam 12.30. Nah, kalau 3 jam straight gitu ya, 3 SKS straight, saya jujur angkat tangan gitu. Karena kelamaan, dan kalau menurut saya juga tidak efektif kalau kita belajar terlalu lama. Melihat komputer, membicarakan topik yang itu saja. Jadi mungkin kalau waktunya tergantung saya topiknya. Kalau kita harus menghabiskan topik tersebut di hari tersebut, maka mungkin agak lama. Nah, kalau saya kira kita sudah bisa selesai, ya sudah bisa selesai. Jadi nanti bervariasi saja. Ya, jadi nanti tapi sih mudah-mudahan kita nggak sampai jam 12 juga ya. Jadi terlalu lama. Saya biasanya kayak gitu. Nah, karena 3 SKS, mungkin kalau saya merasa kita kurang, nanti saya bisa minta teman-teman untuk cari waktu yang lain gitu ya, lewat nanti PJ-nya kan kalau nggak salah Sarah ya, nanti saya akan koordinasi kira-kira kapan kita cari waktu lain untuk tambahan gitu ya. Tapi tidak yang straight 3. Dulu beberapa semester yang sebelumnya LTSK itu 2 kali seminggu, jadi 2 SKS dan 1 SKS gitu. Jadi ada 2 kali kuliahnya dalam seminggu. Kalau sekarang dipadetin jadi 1 kali, itu terlalu panjang kalau menurut saya. Jadi nggak efektif lagi kalau belajar itu udah 3 jam. Sebenarnya 2 jam itu aja juga sebenarnya sudah kurang begitu efektif kalau menurut saya ya. Bagi saya gitu ya.
sayanya capek, kalian juga capek belajar gitu. Jadi informasi itu cuma masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, itu nggak nempel. Jadi sebaik-baiknya belajar itu kan singkat, padat, tapi efektif gitu. Kalau saya sih, ya. Bukan, it's not about quantity, tapi quality-nya. Nah, oke, kita mulai masuk ke silabus dulu ya. Seperti biasa, yang pertama buku. Nih, buku ini penting. Jadi buku yang saya pakai untuk bikin slide, itu ada 2. Sama seperti SRSA kemarin. Jadi buku Schreiber dan buku Misler. Nah, nanti untuk beberapa pekerjaan rumah ya, homework, PR, assignment dan lain sebagainya, nanti saya akan, teman-teman sudah punya kan berarti ya? Saya asumsikan nanti karena di sini sudah ada yang di SRSA mengambil mata kuliah sebelumnya dengan saya, kan tugas-tugas itu dari buku kan ya? Nah, nanti yang belum punya bukunya nanti bisa minta dengan temennya ya, buku yang Schreiber ini. Sudah punya kan ya semuanya rata-rata ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Ya, jadi saya nanti kalau yang belum punya, nanti saya tinggal minta dengan temennya yang punya. Nah, tetapi itu untuk tugas. Tapi kalau untuk belajar, saya bebaskan teman-teman untuk membaca buku dari mana saja. Buku apa saja. Yang penting topiknya relevan gitu ya. Kalian juga kalau mencari misalnya podcast ataupun tutorial-tutorial ataupun kuliah-kuliah di luar negeri di YouTube itu banyak. Di topik-topik tertentu. Misalnya kita membahas teori medan kristal. Nah, kalau teman-teman ngerasa, Pak Halil susah banget sih ngejelasinnya gitu ya, nggak ngerti-ngerti, cari aja di YouTube yang kalian, mungkin ada di YouTube yang ngomongnya lebih lebih menggunakan bahasa yang kalian lebih bisa mengpahami gitu ya. Jadi saya tidak menutup membebaskan teman-teman semua untuk belajar dari manapun. Yang penting dapat maksudnya gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau buku untuk sumber referensi dan belajar, saya bebaskan teman-teman untuk memakai buku apa saja. Yang penting relevan. Tetapi untuk saya bikin slide, kemudian untuk saya bikin tugas, bikin soal dan lain sebagainya, saya ambil dari 2 buku ini. Oke. Kemudian untuk PPT, nah PPT sebenarnya nggak terlalu penting lah ya. Kalau kalian membaca bukunya, PPT itu cuma key information saja, cuma tulisan highlights aja gitu ya. Untuk belajar dan bisa memahami materi dengan baik, salah banget kalian belajarnya dari PPT gitu ya. Tetapi nah, untuk memudahkan kalian, misalnya mengingat kembali apa sih kemarin yang sudah dipelajari. Nah, itu PPT-nya seperti biasa akan saya upload di website saya gitu ya. Dan nanti ada passwordnya LPSKB 2021. Nah, jadi kayak gitu ya. Jadi PPT-nya tadi seperti biasa di-upload di situ. Nah, ini tugas ya, akan ada tugas setiap beberapa chapter sekali ataupun setiap chapter sekali. Nah, ini tugasnya bisa saya post di website ataupun di kelas gitu ya. Atau saya kasih via nanti PJ-nya gitu. Tugasnya hari ini apa gitu atau minggu ini apa. Nah, jadi teman-teman biasanya tugasnya itu durasinya 1 minggu ya. Jadi kalau saya berikan minggu ini, nah dikumpulinnya tuh minggu depan. Nanti saya juga akan bikin emas ya. Jadi emas biasanya saya cuma pakai untuk ngumpulin tugas, kemudian ujian gitu ya. Jadi kalau data-data mungkin saya akan juga post beberapa informasi terkait dengan perkuliahan di emas gitu. Oke, nah kalau pertanyaan nanti bisa kalau ada beberapa yang mungkin masih belum jelas atau kalian lagi baca buku terus kalian nggak ngerti gitu ya, terus cari-cari di internet juga masih belum dapat, pengen nanya sama saya, boleh tanya langsung gitu ya, paling gampang via email gitu ya.
Kalau WA takutnya saya lupa balas karena terkubur gitu. Kalau email pasti saya balas gitu ya. Dan kalian juga bisa tulis pertanyaan yang agak panjang gitu daripada WA gitu ya. Mending lewat email, misalnya Pak saya baca terkait ini, kira-kira maksudnya apa ya gitu. Nah saya juga bisa langsung bales di email itu dan enak gitu ya daripada di WA agak susah. Nah gitu. Nah kemudian yang terakhir terkait penilaian. Nah ini ya, secara umum ada 3 komponen penilaian ya. Ada tapi nanti ini saya juga akan diskusikan dengan Pak Agustino ya, biar seragam. Tetapi secara umum dari tahun ke tahun sih sama ya. Jadi ujian itu take up dari total grades itu sekitar 70%. Jadi masing-masing UTS UAS itu 35%. Nah ini tugasnya yang besar tuh 30%. Jadi sama seperti SRSA kemarin itu ujiannya jeblok-jeblok tuh kalau kalau saya bisa bilang kan gitu ya. Tetapi banyak yang terbantu oleh tugas gitu ya. Tugas itu yang membantu karena memang ujian itu tidak menggambarkan 100% kemampuan kita untuk memahami gitu ya. Saya tidak menggunakan instrumen ujian itu sebagai justifikasi bahwa oh kalian berhak untuk lulus, tapi sebenarnya kemauan kalian untuk berpartisipasi itu juga merupakan salah satu faktor yang penting buat saya gitu. Oke. Nah sampai sini kira-kira ada pertanyaan dulu nggak terkait dengan silabus? Dari saya belum ada, Pak. Udah jelas. Belum ada. Dari saya sudah jelas, Pak. Sudah jelas, Pak. Oke, sip. Kalau nah ini mungkin saya minta maafnya duluan ya, karena kebetulan saya juga diamanangi sebagai salah satu staf administrasi di rektorat gitu ya. Nah kemungkinan jadi saya juga suka ada rapat dadakan, meeting dadakan. Saya akan mengurusin kolaborasi riset dengan international partners ya, kampus-kampus luar negeri. Jadi itu kadang-kadang suka ada pop-up meeting gitu ya, yang atau menemani wakil rektor atau rektor gitu ya, meeting dengan kampus luar gitu. Nah, mungkin dari teman-teman yang SRSA atau semester lain kemarin tuh berpengalaman tuh. Saya kebetulan misalnya beberapa jam sebelum kita kuliah saya WA gitu, saya nggak bisa meeting, nggak bisa kuliah nih, bisa dicari. Jadi saya mau minta maaf duluan. In case, mudah-mudahan sih aman gitu ya, kita nggak terganggu kuliah kita dengan kesibukan saya di PAU gitu ya, di rektorat. Tetapi ya saya lagi-lagi ya memahami ya tugas saya juga sebagai dosen. Jadi saya minta maaf dulu kalau misalnya nanti di kemudian hari tiba-tiba saya ada meeting atau apa, nanti kita mau nggak mau cari waktu lain untuk make up kelas gitu ya. Jadi biasanya ya kita cari waktu kapan saya kosong, kalian kosong, nanti kita kuliah gitu ya. Nah, jadi itu adalah beberapa hal yang mungkin ini. Oke, jelas sampai sini? Jelas, Pak. Oke deh, sip. Kalau gitu kita mulai. Kalau kontrak perkuliahan nggak usah saya ulangi ya. Jadi udah pada tahu ya. Jadi kehadiran 70%, kemudian apa itu SKS gitu ya. Jadi satu SKS itu kan tidak hanya 50 menit kita ketemu face to face sinkronus gitu ya di kelas. Tapi di luar itu teman-teman ada 50 menit belajar mandiri dalam bentuk membaca buku dan 50 menit lagi mengerjakan tugas yang diberikan gitu ya. Jadi bukan satu SKS itu bukan hanya berarti 50 menit kita kuliah, tapi kalian juga harus secara mandiri meluangkan waktu untuk baca bukunya.
Gitu ya. Jadi nggak ada cara lain. Ini memang salah satu apa namanya drawbacks gitu ya kita belajar kimia ini, kalau nggak baca bukunya itu susah banget tuh kita memahami ya. Karena ceritanya itu nggak nyambung nanti kalau kita ambil sedikit-sedikit aja. Mau nggak mau harus baca buku. Oke. Nah, saya mau mulai mungkin kita ngobrol dulu deh. Kira-kira sebenarnya kan senyawa koordinasi ini sudah kita pelajari sebelumnya di SMA, sudah sebenarnya ada yang kita sebut sebagai KD, KF kan, konstanta disosiasi, konstanta kita belajar termodinamika, konstanta apa ya, fusi ya, asosiasi KD, KF. Kemudian ada senyawa kompleks, warna-warni dan lain sebagainya. Nah, kalau yang ini kan kalian fresh banget ya, mulai gitu ya. Nah, ini kita di sini akan membicarakan lebih detail terkait dengan hubungan antara struktur dari senyawa koordinasi dengan sifatnya. Jadi baik sifat fisik dan sifat kimia. Sifat fisik itu dalam bentuk nanti kita lihat spektroskopinya, warnanya dan lain sebagainya. Kemudian sifat kimia ini kestabilannya, reaktivitasnya dan lain sebagainya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke hal-hal detail tersebut, kira-kira ada yang mau sharing nggak? Apa yang kalian ketahui tentang senyawa koordinasi atau senyawa kompleks gitu ya? Sejauh ini gitu ya, up to now dengan apa namanya pelajaran-pelajaran atau materi-materi yang sudah kalian dapatkan dari mulai SMA sampai SRSA kemarin. Silahkan, ada yang mau sharing? Saya mau coba, Pak. Boleh. Jadi, seingat saya, senyawa koordinasi itu adalah suatu senyawa yang mengandung satu atau lebih ion-ion kompleks. Nah, jadi karena tadi mengandung satu atau lebih ion-ion kompleks itu, ada juga sejumlah kecil molekul atau ion yang di seputar atomnya itu, Pak, atau ion logam pusat. Nah, biasanya dari logam transisi gitu. Ya, oke. Good. Siapa lagi kira-kira mau sharing? Atau menanggapi tadi komen dari siapa tadi? Saya nggak bisa lihat namanya siapa. Sarah, Pak. Oh, dari Sarah ya. Oke. Yang lain? Kira-kira setuju dengan apa yang disampaikan oleh Sarah? Ya, ada. Wah, baru kuliah pertama nih. udah sepi aja. Ya, Dari nggak saya apa-apa. setuju, Pak. Setuju. Saya juga setuju, Pak, dengan pernyataan Sarah. Oke. Kira-kira masih ingat nggak? Ada terminologi yang biasa kita pakai di senyawa kompleks itu yang kita sebut sebagai ligan dan atom pusat. Nah, kira-kira apa itu ligan? Ada yang tahu? Atau begini deh pertanyaan saya. Kalau kalian disuruh mendefinisikan apa itu senyawa kompleks, menggunakan bahasa kalian sendiri, nggak usah textbook gitu ya, apa senyawa kompleks. Memang ada sih kalau kalian baca di buku gitu, senyawa kompleks adalah senyawa yang gitu ya. Tetapi saya pengen kalian come out dengan bahasa kalian sendiri, menurut kalian gitu ya. Karena itu pasti akan jauh lebih apa namanya nempel. Nggak usah kita sesuai dengan textbook. Yang penting tujuannya sama, maksudnya sama, definisinya sama. Nah, kalau kalian disuruh membuat tadi, sebenarnya sudah betul tuh apa yang disampaikan oleh Sarah. Tapi kan masih apa namanya? Kalau kita lihat dengerin gitu ya, kira-kira apa sih sebenarnya senyawa kompleks itu sendiri? Kira-kira ada yang mau sharing nggak? Senyawa kompleks adalah senyawa yang begini. Mau coba, Pak? Ya.
Kalau seingat saya, senyawa kompleks itu suatu senyawa yang terbentuk oleh karena ikatan antara atom pusat yang terdiri dari biasanya logam transisi dan dengan ligan-ligannya, Pak. Dan ligan itu sendiri adalah ion atau molekul yang netral yang bertindak sebagai basa Lewis terhadap atom pusat. Iya. Wah, tepat banget. Tapi ada beberapa terms yang mungkin nanti akan kita di ini ya. Tapi overall sih sudah menggambarkan apa itu senyawa kompleks. Jadi sesimpel senyawa yang terbentuk dari atom pusat dan beberapa ligan. Itulah senyawa kompleks gitu ya. Jadi as simple as that. Jadi nggak usah ini. Nah, tadi ada ya sebagai basa Lewis, sebagai asam Lewis, itu perannya, koordinat itu lebih detail lagi. Ya, jadi yang kalian harus ingat adalah kalau kita berbicara senyawa kompleks, ada dua komponen dalam situ. Ada atom pusat, ada ligan kan gitu. Itu dulu yang kalian camkan di dalam mindset kita terkait dengan senyawa kompleks. Nah, lalu saya mau tanya lagi, kira-kira kalian tahu nggak contoh senyawa kompleks itu? Ya, menurut kalian kasih contoh aja deh satu senyawa kompleks. Misalnya, ada yang tahu nggak? Mungkin saya mau coba, Pak. Kalau setahu saya itu misalnya logam transisinya Fe. Terus ligan itu salah satunya ada Cn. Nah, Cn itu kalau nggak salah muatannya -1 ya, Pak? Ya. -1 ya. Jadi kalau misalnya sama Fe nanti FeCN6. Ya. Oke. Nah, jadi itu salah satu senyawa kompleks. Jadi secara umum teman-teman udah kebayang sih sebenarnya. Jadi apa itu senyawa kompleks, contohnya kayak gimana gitu ya. Nah, jadi saya mau coba start dengan menampilkan gambar ini dulu nih. Ada yang tahu ini apa? Stearinite. Stearinite, betul. Van Gogh. Ya, lukisannya Van Gogh. Ada yang sudah pernah lihat lukisan aslinya? Nggak pernah, Pak. Nggak pernah. Pernah sih, Pak, tapi aslinya kayaknya, Pak, ada jadi pajangan di toko gitu. Itu palsunya. Jadi aslinya itu ada di MoMA di New York ya, Museum of Modern Art. Saya pernah lihat gitu. Kenapa saya bawa ini? Kira-kira betul ya. Jadi ini adalah lukisan yang dibuat oleh Van Gogh tahun di abad ke-19. Judulnya Stearinite. Nah, apa yang spesial dari lukisan ini? Apa hubungannya dengan senyawa kompleks yang akan kita diskusikan? Tadi salah satu teman kita mengatakan contoh senyawa kompleks itulah Fe, Cn gitu ya. Itu sebenarnya kita sudah praktikum. Nggak tahu sih praktikum di SMA bukan pakai FeCN itu. Warnanya merah kan? Ya. Nah, nggak pernah sih, Pak. Nggak pernah ya. Jadi nanti kalian praktikum harusnya kalau praktikum nanti ya praktikum SSK itu sayangnya sekarang praktikumnya online juga ya gitu. Gitu ya pandemi ini. Tapi ya anyway kalau praktikum SSK nanti ada salah satu topik praktikumnya adalah mensintesis senyawa FeCN. Nah, oke, balik ke lukisan Van Gogh ini ya. Jadi apa korelasinya dengan senyawa kompleks? Ternyata kalau kita lihat warna biru yang dipakai oleh Van Gogh untuk melukis Stearinite ini itu senyawa kompleks. Ya, namanya Prussian blue. Ya, ini ininya ya. Ini rumus molekulnya. Jadi Cn. Nah, tadi ada FeCN6 yang tadi teman kita sudah katakan, itu sebenarnya warna merah, tetapi dengan strukturnya kita berubah seperti ini. Kalau FeCN dia berkoordinasi lagi dengan Fe yang lain untuk seperti ini.
dia menjadi warna biru. Nah, sebagai seorang kemis, kalau Van Gogh kan artis ya, jadi dia menggunakan, dia di hilirnya, dia memanfaatkan fenomena kimia untuk membuat suatu masterpiece gitu ya, art masterpiece. Nah, kita sebagai seorang kemis, kita yang menjelaskan kenapa suatu senyawa itu appears blue, kuning, hijau, merah, dan sebagainya. Itu ada penjelasan saintifiknya gitu ya, tidak hanya tiba-tiba jadi biru, merah gitu ya. Tapi ada hubungannya dengan struktur molekulnya. Nah, itu salah satu yang akan kita diskusikan di mata kuliah ini ya, di STRSA. Di LATSK ini. Jadi Van Gogh itu melukis Starry Night warna biru yang ini, dark blue-nya ini, ya dia untuk dapat light blue-nya kan dia campur-campur dengan putih dan lain sebagainya. Dengan menggunakan suatu dyes yang disebut sebagai Prussian blue, yang tidak lain tidak bukan adalah senyawa kompleks. Kenapa dia pakai senyawa kompleks? Karena ya senyawa kompleks itu ya terkenal berwarna-warni gitu. Warnanya itu sangat terang. Nah, fenomena warna ini kan erat banget hubungannya dengan bagaimana suatu senyawa itu menyerap cahaya kan. Jadi itu yang akan kita pelajari nanti. Nah, Prussian blue ini juga terkenal tidak toksik ya. Nah, kemudian malah dia dipakai sebagai agen untuk mentreat kalau kita keracunan logam berat. Ya. Jadi para pharmaceutical grade Prussian blue itu bisa dipakai untuk mengobati orang yang keracunan logam berat seperti thallium ataupun cesium radioaktif. Jadi selain sebagai dyes tadi. Nah, selain itu senyawa kompleks ini juga tidak hanya kalau kita bayangin sebagai senyawa yang disintesis saja, tapi sebagai senyawa yang available at nature, dia juga ada gitu. Senyawa kompleks itu sudah ada mulai dari awal kehidupan, ya. Dan di dalam tubuh kita pun banyak sekali senyawa kompleks. Contohnya yang paling gampang di darah kita, di dalam eritrosit ada suatu protein yang kita sebut sebagai hemoglobin yang berperan untuk memfasilitasi transport oksigen. Nah, sel darah merah kita kan, untuk dia bisa menangkap oksigen dan melepas oksigen di target-target sel tertentu, fungsi itu dilakukan oleh suatu senyawa kompleks yang kita sebut sebagai hemoglobin di sini. Ya, di mana atom pusatnya di sini besi 2+ berkoordinasi dengan atom-atom nitrogen dari ring porphyrins atau cincin porphyrins yang terikat di suatu protein tertentu ya. Ini cuma bagian kecilnya saja. Contoh lain vitamin B, vitamin B12, asetil koenzim A ya. Di sini atom pusatnya kobalt, ya, sama mirip lah. Nah, kemudian ada yang kita sebut sebagai klorofil di sini ya, zat hijau daun. Nah, klorofil warna hijau dia berfungsi untuk menangkap cahaya, mengkonversi cahaya yang kemudian digunakan untuk mengkonversi CO2 dan H2O menjadi glukosa ya, dan oksigen. Gitu. Nah, jadi senyawa kompleks ini sebenarnya ada di sekitar kita. Cuma kita belum aware saja perannya seperti apa, dan sebagai seorang kimia, tugas kita adalah belajar gitu ya. Jadi kita nanti harapannya teman-teman, kalau melihat struktur dari suatu senyawa kompleks, setelah teman-teman belajar lulus dari mata kuliah LTSK ini ya, kalian bisa memprediksi, oh kalau bentuknya kayak gini, kira-kira warnanya seperti itu. Oh kira-kira kestabilannya, dia ini senyawanya stabil atau tidak gitu, gampang terdegradasi atau tidak. Nah, itu informasi itu yang ingin kita dapatkan. Jadi benang merah antara struktur dari suatu senyawa dengan sifat-sifat tadi.
Oke, nah jadi secara umum ya tadi sudah sampaikan ya di awal bahwa secara umum definisi dari suatu senyawa koordinasi ya. Jadi senyawa kompleks di sini artinya terjadi interaksi ya antara tadi atom pusat, sentral metal atom. Nah, biasanya yang sering kita temukan itu adalah logam transisi. Tetapi ada juga senyawa kompleks yang atom pusatnya itu logam utama ya. Jadi unsur alkali ataupun alkali tanah. Tetapi biasanya di golongan yang di periode yang sudah besar gitu ya. Sudah di atas 4 lah. Ya. Jadi seperti itu. Nah, tadi disebutkan juga Lewis acidity, acid base theory. Ya, jadi interaksi yang terjadi itu bisa kita definisikan. Makanya ikatan kimia yang terjadi antara atom pusat dan ligan itu tidak pure kovalen, tidak pure ionik. Makanya dia masuk ke dalam suatu kategori ikatan sendiri. Kita sebut sebagai ikatan kovalen, koordinasi kan ya. Dia lebih banyak karakternya sih ikatan kovalen. Nah, jadi sebagai seorang ilmiah kita bisa nanti memprediksi nih, kekuatan ikatannya. Nah, tetapi secara umum interaksi yang terjadi itu bisa kita definisikan sebagai interaksi asam basa Lewis, di mana sentra atomnya itu adalah asam Lewis. Karena kita ingat definisi asam Lewis di SRSH adalah spesies yang menerima pasangan elektron bebas, dan ligan-ligannya yang berinteraksi itu kita sebut sebagai basa Lewis, di mana ya basa Lewis kita tahu adalah spesies yang mendonorkan pasangan elektron bebas. Nah, apa itu ligan? Nah, ini muncul pertanyaan selanjutnya kan. Jadi ligan itu ligan yang kayak gimana? Tadi salah satu teman kita mengatakan ligan itu bermuatan negatif. Tidak semua ligan bermuatan negatif ya. Jadi ligan itu secara umum, jadi ada juga ligan yang netral. Ya. Contohnya Cl misalnya Cl- pasti negatif. Kalau amonia netral. Ya, amonia kan netral, NH3 netral, tapi dia memiliki pasangan elektron bebas juga. Jadi secara umum ligan itu adalah ion atau molekul ya. Jadi ada bisa tipenya bisa ion. Ingat, ion berarti dia bermuatan. Spesies yang memiliki muatan kita sebutkan ion kan. Kalau muatan negatif anion, kalau muatan positif cation. Atau molekul. Nah, jadi molekul, kalau molekul bisa macam-macam. H2O pun molekul, ya, tapi dia bukan ion. Kalau dia bermuatan, baru dia menjadi ion. Ya, ion air, misalnya H2O-. Contoh aja nih ya. Jadi dia ion air. Tapi kalau H2O saja dia molekul. Nah, jadi ligan itu adalah ion atau molekul. Jadi bisa dua-duanya yang memiliki independent existence. Jadi keberadaannya itu secara independen. Dia molekul-molekul sendiri, tetapi dia bisa berinteraksi dengan atom pusat melalui cara dia mendonorkan pasangan elektron bebasnya. Ya, jadi itu ligan tadi ya. Jadi spesies ligan dia bisa dalam bentuk ion, bisa juga dalam bentuk molekul. Tetapi syaratnya dia bisa kita sebut sebagai ligan. Jadi molekul kan banyak nih, ya. Nah, molekul mana saja yang bisa berfungsi sebagai ligan kalau syaratnya terpenuhi. Syaratnya apa? Dia bisa mendonorkan pasangan elektron bebas ke atom pusat. Baru kita bisa sebut sebagai ligan. Kalau dia mempunyai pasangan elektron bebas, tapi tidak bisa didonorkan, percuma. Tidak bisa juga kita sebut sebagai ligan. Atau sebaliknya, kalau dia molekul tapi dia tidak punya pasangan elektron bebas, itu lebih-lebih lagi dia tidak bisa disebut sebagai ligan gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi
secara umum senyawa koordinasi kita sebut sebagai senyawa yang terdiri dari satu atau lebih atom pusat dan satu atau lebih atom ligands ya. Jadi atom pusatnya tidak hanya satu. Nanti kita akan lihat atom pusat itu bisa juga 3, 2, 4 dan banyak lagi gitu ya. Begitu juga dengan ligan. Kalau yang sering kita lihat contohnya di SMA, kemudian di kimia dasar, itu kan satu. Kayak di sini nih, NiCO4. Di atom pusatnya cuma satu, Ni. Gitu. CO juga sama. Gitu. Nah, sama seperti ligan juga, atom pusatnya ini bisa dalam bentuk atom, bisa bentuk ion. Ya. Jadi bisa netral, bisa juga bermuatan. Ya, jadi tadi contoh Fe, jadi dia bisa dalam bentuk Fe2+, bisa juga Fe0, jadi atomnya gitu. Oke, nah ini di sini ada beberapa contoh senyawa kompleks NiCO4 gitu ya, di mana Ni di atom pusatnya, karbonil di sini ada 4 merupakan ligannya. Nah di sini CO NH3 6 kali Cl3. CO di sini atom pusat. Nah, NH3 di sini adalah ligannya, ada 6. Nah, Cl di sini adalah pasangan ionnya, ya, anionnya. Nah, di sini juga contoh lain NNOH 2 kali 6. Jadi NN di sini atom pusatnya manganis, kemudian ada 6 molekul air yang terkoordinasi membentuk senyawa kompleks ya. NNOH 2 kali, dan di sini ada anion lain sulfat. Seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum ada. Cukup jelas. Jelas. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada beberapa. Kalau kita lihat di sini ada perbedaan yang peculiar ya antara senyawa nomor 1 dan nomor 2 dan 1 dan 3 di sini. Keberadaan chloride ini dan sulfate ini sebagai anionnya ya. Nah, apa ini? Apa bedanya 1 dan 2 ini? Sini kita lihat. Jadi ada beberapa terminologi yang teman-teman harus kuasai di dalam senyawa kompleks ini sebelum kita nanti berbicara jauh tentang senyawa kompleks. Jadi yang pertama itu ada yang kita sebut sebagai inner sphere complex atau first coordination sphere atau ring satunya lah gitu ya kalau bahasa gampangnya lah. Ya, jadi ring 1 dari senyawa kompleks itu. Ya. Nah itu adalah ligan ligan yang berikatan langsung dengan senyawa kompleks. Jadi itu yang kita sebut sebagai inner sphere complex atau first coordination sphere tadi. Misalnya contoh di sini tadi. CONH3 6 kali. Di sini NH3-nya, amonianya itu berikatan langsung dengan kobalt. Nah, tetapi Cl di sini tidak berikatan, tidak berikatan langsung dengan kobalt. Maka Cl di sini bukan termasuk inner sphere-nya, tetapi outer sphere-nya. Ya, jadi ring 2-nya lah, di luar dari itu. Ya, dari senyawa kompleks tadi. Nah, jumlah dari ligan yang terikat langsung dengan atom pusat itu yang kita sebut sebagai bilangan koordinasi. Ya, jadi di sini kalau kita lihat CO NH3 6 kali, ya berarti bilangan koordinasinya 6 karena ada 6 amonia yang terikat langsung dengan kobalt, ya, bukan 9 karena Cl3 atom Cl 3 ion Cl di sini Cl- itu tidak berikat langsung dengan kobalt dan dia berada di zona apa yang kita sebut sebagai outer sphere complex. Ya, jadi itu dulu yang kalian harus pahami. Nah di sini juga sama. Ya. SO42- ini adalah outer kompleksnya. Jadi dia cuma anionnya, counterbalance dari muatan yang ada di sini. Karena si inner sphere-nya itu bermuatan, di sini dalam sini 2+, ya, maka dia ada counterbalance dari muatan tersebut, ya, dalam bentuk ion sulfat 2-.
Oke. Nah, kemudian untuk ligan, jelas ya sampai sini ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan beberapa terminologi yang kita kenal di ligan juga. Nah, jadi ligan sendiri ada beberapa tipe dari bagaimana dia berikatan dengan atom pusat, ya. Jadi ada yang kita sebut sebagai monodentat, ada yang kita sebut sebagai polidentat. Nah, kalau ligan tersebut, jadi monodentat itu berasal dari bahasa Latin ya, dentat dental. Dental kan gigi artinya ya. Jadi monodentat artinya dia menggigit pakai satu pasang elektron aja, mono gitu ya. Nah, contohnya seperti amonia di sini. Jadi dia punya satu pasang, jadi dia menggigit quote and quote ya, berikatan atau bahasa kitanya berikatan dengan atom pusatnya itu melewati satu pasangan elektron bebas saja. Nah, kalau ligan itu bisa berikatan di banyak sisi ya. Nah, itu yang kita sebut sebagai polidentat. Jadi dia bisa menggigit atau berinteraksi atau mengikat atom pusat dengan berbagai lebih dari satu pasangan elektron bebas. Contohnya bidentat itu kalau 2, tridentat 3. Ya, ini contoh bidentat. Jadi dia bisa berinteraksi lewat sini dan sini sekaligus ya. Nah, ada lagi yang terakhir kita sebut sebagai ambidentat. Dari bahasanya itu ambigu gitu. Jadi dari bahasanya itu kita sudah bisa bayangkan kira-kira sifat ligannya itu kayak gimana. Ambigu artinya dia bisa bisa nggak jelas gitu ya, bisa sebelah sini atau sebelah sini. Contohnya ini di sini NCS. Jadi dia bisa berikatan lewat N atau lewat S gitu ya. Jadi kalau saya punya atom pusat di sini, dia bisa berinteraksi dengan atom N di sini atau lewat atom sulfurnya. Ini yang kita sebut ligan yang ambidentat. Jadi secara umum itu adalah beberapa tipe-tipe. Nah, ini di buku ya, beberapa tipe-tipe ligan dan namanya. Ya, ini namanya, kemudian ini bentuk struktur molekulnya. Ini singkatannya, abbreviations. Jadi kalau teman-teman baca jurnal, itu biasanya orang tidak lagi menuliskan namanya ini 2,2 piridin gitu. Dia langsung pakai singkatannya BPY. Ya, jadi karbonil, CO, BR dan lain sebagainya. Nah, ini 18 crown 8 dan sebagainya. Ini informatif saja. Jadi teman-teman nanti bisa baca lebih detail di buku. Nah, ini mana yang kappa tadi ya? Nah, ini kappa N, kappa O. Jadi khusus di beberapa ligan tertentu, contohnya seperti nitrito. Ini adalah ambidentat tadi ya. Jadi ambidentat itu bagaimana kita tahu dia bisa berikatan dengan atom pusatnya di sebelah mana, maka itu di sistem penamaannya kita berikan tanda kappa di sini ya. Kappa ini huruf K di alfabet Latin ya. Greek ya, Yunani. Jadi mengindikasikan posisi di mana atom yang mendonorkan pasangan elektron bebas. Jadi kalau teman-teman baca literatur atau baca buku disebutkan ligannya itu nitrito kappa N, artinya yang mendonorkan pasangan elektron bebas itu adalah elektron yang ada di atom N. Ya, pasangan elektron bebas yang ada di atom N. Baliknya kalau dia bilang nitrito kappa O, kappa oksigen, artinya ikatannya itu terjadi antara atom pusat dan atom oksigen di ligan yang bersangkutan. Itu. Ini contoh-contoh yang lain. Oke, nah ini ada beberapa istilah lagi. Ya. Yang pertama kita sebut sebagai kelats. Nah ini sering banget kita dengar ya, agen pengkelat gitu ya, yang
Yang terkenal itu kan EDTA, ya. Ethylene diamin tetraamino acid, aminoacetic acid. Ya. Jadi apa itu kelat? Jadi polidentat dia bisa membentuk apa yang kita sebut sebagai kelat. Kelat itu dari bahasa Yunani artinya kuku, klo. Jadi dia mencapit seperti itu. Jadi kalau polidentat dan dia rantainya itu cukup panjang, dia bisa membentuk rings. Itu yang fenomena ini yang kita sebut sebagai kelat. Ya. Nah, ini contohnya pembentukan kelat dari senyawa kompleks dengan ligan EDTA tadi. Ya. Nah, ligan ini kita juga sebut sebagai chelating agent. Ya, jadi kalau kalian mendengar suatu ligan, dia membentuk kelat. Atau ligan ini bisa berfungsi sebagai chelating agent. Artinya dia bisa membentuk kompleks yang membentuk ring seperti ini, membentuk cincin. Oke? Jelas? Sampai sini ada pertanyaan? Jelas, Sebelum Pak. kita lanjutkan ke tata nama. Sudah cukup. Saya Cukup jelas. tadi masih jelas mengenai yang kappa. Ya, kappa? Oke, ada yang bisa bantu saya menjelaskan apa ini kappa? Tadi? Saya mau coba bantu, Pak. Ya. Langsung aja ya. Oh ya, jadi untuk kappa itu hanya untuk yang ambidentat tadi ya, karena yang tipe ambidentat itu dia kemungkinan untuk donor elektronnya bisa di nggak cuma satu. Jadi kayak misalnya nih, ini yang NO2- itu dia bisa di N, bisa di O. Nah, yang misalnya ini yang nitrito kappa N, berarti ini N-nya yang mendonorkan elektronnya. Benar kan ya, Pak? Ya, benar. Jadi di mana posisi atom yang mendonorkan pasangan elektron bebasnya. Jadi kalau dia bilang kappa N, ya ini nggak cuma nitrito ya. Jadi kalau ligan-ligan ambidentat yang lain, misalnya kalau kita balik ke sini tadi. Nah ini kalau dia bilang NCS kappa N, artinya yang mendonorkan yang ini, pasangan elektron bebasnya yang ini. Tapi kalau NCS kappa S, berarti di sini salah satu dari 3 ini. Gitu. Bayang ya? Wah, baik. Terima kasih untuk Duha dan Pak Karl sudah sangat jelas. Oke. Kita balik lagi. Lanjutkan ke tata nama. Nah, tata nama ini gampang-gampang susah. Ya. Jadi harus sering-sering latihan. Oke. Nah, jadi sebenarnya teman-teman sudah mempelajari ini ya di kimia dasar, kemudian di SMA juga sudah seharusnya kayak gitu. Jadi sistem tata nama dari senyawa kompleks itu secara umum ada 2 tipe. Tapi kita lihat dulu di sini ya, yang paling umum dulu. Jadi sistem tata nama ini SOP-nya dari 1 sampai sekian ya nanti. Nah ini. Oke, nah jadi tinggal diikutin aja. Jadi yang pertama, kalau kita menuliskan nama dari suatu senyawa kompleks, itu kita menuliskan kationnya dulu, baru anion. Itu konvensinya, kesepakatan dari IUPAC-nya. Jadi jangan pernah nulis anionnya dulu. Ya. Jadi kalau kita nulis nama, itu harus selalu nama kationnya dulu. Jadi kation dulu, baru anion. Ya, contoh, di sini AgNH3 2 kali Cl. Kita bisa identify yang mana kation, yang mana yang anion kan? Yang merah ini kation, yang biru ini anion. Jadi kita tulis kation dulu, anion. Contoh lain K3FeCN6, potasium, ya, namanya kation, hexacyanoferat 3. Nah, itu untuk yang pertama. Nah, yang kedua, aturan yang kedua yang harus kita ketahui, inner coordination sphere. Tadi ingat, apa itu inner coordination sphere ya?
Jadi ligan yang berinteraksi langsung atau berikatan langsung dengan atom pusat. Itu biasanya dituliskan dalam square bracket, ya, kurung siku. Ya, jadi kalau yang kita buat dalam kurung siku, artinya ini inner sphere-nya. Kalau teman-teman melihat rumus molekul dari suatu kompleks, terus ada kurung siku, nah itu adalah inner sphere-nya. Jadi langsung bisa mengidentifikasi. Oke. Nah, kemudian selanjutnya yang ketiga, ligan di dalam inner sphere-nya itu sendiri, nama ligan itu dituliskan lebih dulu sebelum nama atom pusatnya. Jadi nama ligannya dulu, baru atom pusatnya ya. Nggak kebalik. Jadi bukan atom pusatnya dulu, baru nama. Tapi ini bahasa Inggris ya. Nah, kalau bahasa Indonesia kadang-kadang suka ini lagi. Tapi saya selalu, makanya saya bilang gampang-gampang susah. Tapi kita sebaiknya sih stick dengan IUPAC saja ya, yang bahasa Inggris. Ya, jadi ini contohnya CuNH34 kali SO4. Jadi tetraamin. Jadi tetraamin, nama ligannya dulu, baru copper. Sini ada juga heksaamin kobalt. Nah, tetapi ini juga tidak konsisten. Kadang-kadang orang suka menulis, ya nama itu ada nama trivial namanya, nama pasaran, ada juga nama kompleks, nama IUPAC. Ya. Jadi saya tidak terlalu kita tidak perlu menghabiskan energi untuk berdebat mana sistem penamaan yang betul atau tidak. Jadi kalian pasti akan menemukan nanti di luar sana orang menuliskan nama, even di Sigma Aldrich aja kadang-kadang suka tidak sesuai dengan IUPAC gitu ya. Karena dia kan tujuannya komersial. Jadi mana sih nama yang lebih sering dipakai oleh orang gitu ya. Jadi seperti itu. Tapi untuk tujuan kita belajar, kita stick dengan IUPAC saja, dengan buku teks gitu. Jadi aturan-aturan yang sudah dibuat oleh IUPAC. Oke, nah itu tadi ya. Jadi nama ligan dituliskan sebelum nama logamnya di dalam nama formulanya. Nah, selanjutnya jumlah ligan atau bilangan koordinasi itu biasanya diindikasikan dengan menggunakan prefix. Nah, prefix yang digunakan ini ada dua tipe. Ya. Nah, ada yang sering digunakan itu yang standar ya, yang prefix dengan bahasa Latin yang kita sudah ketahui bersama. Ada di, tri, tetra, penta, heksa, hepta, sama kayak penamaan kimia organik gitu ya. Nah, tetapi ada tambahan lagi. Nah, ini ada prefix lain ya, ada tipe prefix yang lain ya. Nah, awalan ya, prefix itu awalannya. Bis, tris, tetrakis, pentakis, heksakis, dan seterusnya sampai dekakis. Nah, kapan kita pakai di, kapan kita pakai yang di sini? Kapan kita pakai di tri dan teman-temannya ini, dan kapan kita bis, tris, dan lain sebagainya. Nah, jadi secara umum yang paling sering tadi sudah saya sampaikan, yang paling sering digunakan yang ini, yang kolom kedua. Nah, kalau ligan itu ada lebih dari satu tipe ligan dan jumlahnya sama, maka untuk mencegah kebingungan ya bukan kebingungan sih, ini konvensi aja, kesepakatan untuk mencegah ambiguitas gitu ya. Maka prefix yang digunakan itu sebaiknya berbeda. Atau kalau ada ligan yang namanya complicated. Complicated di sini artinya namanya itu ada angkanya gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, itu kita pakai prefix yang di kolom yang ketiga ini. Nah, yang terakhir, ligan itu biasanya ditulis berurutan sesuai dengan abjad ya. Dari abjad A, B, C, D. Jadi berurutan. Nah, ini contohnya, kalau biar gampang kita bisa lihat contohnya.
Contohnya ini CO, NH2, CH2, CH2, NH2 2 kali Cl2. Ini kan etilen diamin ya. Nah, maka namanya adalah dikloro. Ya, karena C duluan kan, kloro sama etilen kan A, B, C, D, E. Gitu. C dulu baru E. Jadi ini memenuhi syarat yang ketiga ini. Ligan itu dituliskan dalam alphabetic order. Jadi urutan abjad. Nah, kalau di sini kita lihat, ligannya kan sama jumlahnya. Etilen diaminnya juga ada 2, kloronya juga ada 2. Maka tadi ya, di sini prefiksnya itu kita lebih disukai kalau kita tidak pakai satu yang sama gitu. Di kloro, di etilen diamin, kobalt 3 gitu ya. Biasanya jarang gitu. Jadi kita pakai di kloro bis etilen diamin gitu ya. Tapi sebenarnya kita pakai dikloro di etilen diamin pun benar juga gitu ya, nggak salah. Cuma ini preference saja. Jadi seperti itu. Nah, prefiks yang ketiga ini juga bisa dipakai tadi kalau nama ligannya itu complicated. Nah, misalnya di sini nama ligan ini 2,2 aksen bipiridin. Gitu ya. Nah itu kan dalam tanda kutip complicated ya, ada 2 kayak gitu, ada angka-angkanya. Nah itu biasanya kita lebih disarankan menggunakan prefiks yang ini. Gitu. Tris 2,2 bipiridin iron 2. Nah di sini juga sama tetra amin di klorokobalt. Kalau dia beda nggak apa-apa, kayak tetra dan di. Nah, ini untuk yang apa namanya tadi urutan abjadnya tadi amin, bromo, kloro, metil, amin, platinum. Jadi seperti itu. Oke, jelas sampai sini ada pertanyaan? Bapak, saya mau tanya dikit. Ya. Itu yang contoh pertama boleh dibalik nggak Pak? Jadi bis kloro di etil atau enggak? Technically boleh. Ya, tapi orang sih biasanya pakai yang preference-nya yang ini dulu di kloro. Tapi secara apa namanya aturan sih nggak masalah. Oke, makasih Pak. Oke, ada lagi? Nanti buku IOPEC-nya itu akan saya upload juga ya di apa namanya di website. Jadi atau kalian juga sebenarnya bisa pergi ke websitenya IOPEC, download di situ. Jadi mereka punya guideline untuk sistem tata nama. Ya. Red Book namanya, IOPEC Red Book. Jadi karena sampulnya warna merah, yaitu di situ tidak hanya senyawa organik ya, senyawa kompleks ya. Jadi ada senyawa organik juga di situ. Jadi bagaimana cara tata nama, memberikan nama senyawa organik gitu ya dan sebagainya. Jadi saya pikir sih kalian worth it lah untuk punya buku itu gitu ya, karena ya sebagai seorang kimiawan ya apa namanya kemis bagus juga punya pegangan gitu ya. Jadi dan bisa dipakai untuk mata kuliah yang lain juga. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ke sistem bagaimana kita mendefine atom pusatnya. Ya. Jadi tadi kita lebih ke ligannya ya. Nah, sekarang atom pusatnya di sini kan kita lihat ada 3, 2, 3, 2. Di sini apa sih ini? Nah, itu adalah bilangan oksidasinya atau muatannya. Nah, jadi di sistem penamaan senyawa kompleks itu kita harus mendeklar gitu ya, semacam mendeklar lah atau memberikan apa namanya notasi dari muatan atau bilangan oksidasi dari atom pusat yang ada gitu ya. Nah, jadi untuk mendefinisikan atom pusat itu ada 2 cara, ada 2 sistem. Ya, yang pertama yang namanya Stokes system, yang kedua Ewing-Bassett system. Ya, jadi tergantung nanti dari namanya. Nah, kalau Stokes system
itu, dan ini yang paling sering kita temukan ya di buku-buku teks. Jadi yang paling sering digunakan itu stock system. Jadi dia mengindikasikan bilangan oksidasi dari atom pusat dengan menggunakan angka Romawi di dalam kurung setelah nama atom pusatnya. Jadi yang kita hitung kalau kita mau menggunakan stock system ini adalah bilangan oksidasinya. Oke, ingat bilangan oksidasinya. Contoh, tetraamin platinum 2. Oke. Nah, 2 di sini mengindikasikan muatan dari platinumnya. Ya. Sorry, bukan muatan, bilangan oksidasi dari platinumnya. Jadi platinum di sini adalah 2+. Seperti itu. Nah, sebelum saya masuk sini, saya mau lompat dulu ke sini. Nah, kalau muatan dari atom pusat tersebut adalah negatif, maka kita kasih suffix, jadi akhiran AT. Ya. Jadi kalau muatannya itu negatif, di sini contohnya ya PtCl6 2-, berarti PT di sini itu muatannya 2-. Ya. Nah, jadi PT di sini muatannya negatif, maka kita sebut sebagai hexachloroplatinate. Jadi nya ini diganti dengan H akhirannya. Oke. Nah, ini sistem yang kedua, Ewing-Bassett. Nah, tidak seperti stock system yang kita menghitung bilangan oksidasinya, di Ewing-Bassett ini yang kita tuliskan adalah muatannya. Jadi muatan itu beda dengan bilangan oksidasi ya. Jadi teman-teman harus bisa membedakan muatan dengan bilangan oksidasi. Muatan dan bilangan oksidasi bisa sama, bisa beda. Ya, tapi jumlah besarnya ya, bisa sama-sama 2+ gitu ya, atau 3+ atau -2, tetapi muatan belum tentu sama dengan, bisa juga berbeda dengan bilangan oksidasi. Ya, jadi hati-hati. Oke. Nah, di sini contohnya nih. Platina di sini, ini saya pakai contoh yang sama, tetraamonium platinum. Ya. Nah, di sini 2, di sini 2+. Nah, di sini biloxnya 2, di sini muatannya 2+, sama. Bilox dan muatannya sama. Nah, tapi di sini hexachloroplatinate, di sini bilox platina itu 4, tetapi muatannya -2. Ya, beda ya. Nah, di sini PtCl6 2-, bilox PT di sini +4, tetapi muatannya -2. Oke. Nah, maka di Ewing-Bassett kita melihat muatannya, kalau di stock system kita melihat biloxnya. Jadi teman-teman harus hati-hati dan konsisten. Kalau pakai stock system aja. Kalau Ewing-Bassett, pakai Ewing-Bassett. Jangan dicampurin. Jangan pakai stock system, kalian tulis pakai angka Romawi, tapi yang kalian tulis adalah muatannya. Atau sebaliknya, kalian pakai tulis angka Latin seperti ini, tapi yang kalian tulis biloxnya. Nah, itu salah ya. Jadi jangan dicampur aduk. Kalian bebas pakai yang mana saja, tetapi jangan dicampur aduk. Oke. Nah, tadi sama ya, kalau dia negatif, kita menggunakan sufiks atau akhiran. Untuk beberapa senyawa logam transisi, namanya itu langsung diambil dari nama elementsnya ya. Jadi kalau platina kan nama Latin dan nama prokemnya gitu, nama terkenalnya kan sama, platina. Tapi besi ya, bahasa Inggrisnya iron, tapi ferrum bahasa Latinnya. Jadi biasanya kalau kita mau mengganti sufiksnya, kalau dia merupakan negatif, bukan ironat, tapi ferat, dari ferrumnya. Sama contohnya silver juga ya. Jadi bukan silverat, tapi argentat, dari argentum. Nah, jadi hal seperti ini yang mungkin kalian harus lebih jeli gitu.
Nah, kemudian sama seperti organik, nanti kita akan lihat juga ya di beberapa pertemuan yang akan datang bahwa senyawa kompleks itu juga bisa mempunyai isomer, ya. Nah, dari ini akan mempengaruhi sistem tata namanya. Nah, jadi di apa namanya di organik kan kita belajar ada senyawa cis, ada senyawa trans, gitu ya. Nah, di sini juga sama. Jadi cis ada prefix cis dan trans untuk isomer geometri. Contohnya seperti ini, cis, ini trans. Jadi ini saya kira bukan hal yang apa namanya ini lagi. Oke, nah ada lagi menggunakan prefix mu, ya ini bridging ligand, ya. Mu ini mengindikasikan bridgingnya. Ya. Oke, jadi kalau ada jembatan gitu antara dua atom pusat, mu amido and mu hidroxo. Jadi amida di sini ligan ini merupakan apa namanya jembatan antara dua kobalt di sini. Nah, ini yang saya bilang tadi buku Red Book tadi ya. Jadi Nomenclature of Organic Chemistry. Tahun 2005, saya nggak tahu apakah sudah di-update lagi atau tidak. Ya. Nah, ini di beberapa buku, nah ini ada akhiran-akhiran untuk nama ligan ya. Nah, ada yang pakai ido, ada yang ito. Nah, kita lihat contohnya di sini. Nah, contoh di sini di beberapa buku teks, jadi ini biar teman-teman nggak bingung. Mana sih yang benar? Sebenarnya semuanya benar. Nah, di beberapa buku ada yang CL misalnya ya, itu ada yang menuliskan kloro, ada yang menuliskan klorido. Ya. Nah, ini. Klorido, bromido. Ya. Nah, ini sama aja. Ya. Jadi unorganic ligands ini apa namanya teman-teman nggak perlu bingung terkait dengan hal ini. Jadi boleh menggunakan dua-duanya. Ya, jadi bisa bromo, kloro ataupun yodo ataupun klorido. Ya. Di beberapa buku. Kalau nggak salah di sini ada nggak? Nah, ini ya, nih. Nih, kalau di buku ini buku apa ya, lupa saya. Schreiber kalau nggak salah ini. Nah, kalau di buku Schreiber, nama Cl- itu klorido. Ya. Tapi kalau kalian pergi ke buku Messler, lihat buku Messler, Cl- itu namanya kloro. Jadi misalnya dikloro, trikloro. Nah, tapi kalau kalian juga tulis misalnya diklorido atau triklorido itu sama aja. Jadi nggak masalah. Jadi saya tetap saya betulin gitu ya. Jadi yang penting konsisten. Ya, jadi jangan tulis diklorido tribromo gitu ya. Jadi yang satu pakai ido, yang satu pakai o. Nah, itu kan yang campur-campur. Yang penting ini aja. Apa namanya? Konsisten. Oke? Sampai sini ada pertanyaan? Terkait dengan pengenalan tentang senyawa kompleks? Ada? Kalau dari saya tidak ada, Pak, sudah jelas. Ya, Pak, sudah jelas. Oke, sip. Kalau gitu mungkin saya stop di sini aja ya. Jadi saya kira kita sudah mengcover cukup banyak terkait dengan introductions di senyawa kompleks. Tadi mulai dari definisi, kemudian kita sudah mulai menyentuh tata nama. Nanti minggu depan kita lanjutkan dengan itu sudah masuk di strukturnya. Jadi struktur bagaimana kita bisa melihat senyawa kompleks dengan berbagai struktur dan geometri. Gitu ya. Oke? Jelas? Jelas, Jelas, Pak. Pak. Oke.
Kalau Pak. tidak ada pertanyaan lagi, mungkin saya cukupkan sampai di sini. Kita ketemu lagi mungkin minggu depan. Terima kasih teman-teman sudah join dan atas partisipasinya. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.